Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita di sore hari di bulan Ramadan, yakni pengajian menjelang berbuka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di sore hari ini, khususnya dan juga hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin, amin. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua dari bab rubai namun belum selesai. Insya Allah sore ini akan kita selesaikan. Sebagaimana yang sudah kita bahas, ya, makalah yang kedua dari bab rubai ini merupakan makalah dari sebagian itu. Min kulli ahadin hasan walakinnahu minal umarai ahsan wal judu minal aghniyai hasan waqtaubatu minasyaikhi hasan walakinnaha minasyabbi ahsan wal judu minal aghniyai hasan walakinnahu minal fuqara ahsan. Ada 4 hal yang baik-baik, tetapi ada 4 hal lagi yang lebih baik dari yang 4 hal yang pertama tadi. Apa saja itu? Yang pertama adalah malunya seorang laki-laki itu baik, tapi malunya seorang perempuan itu lebih baik. Lalu yang kedua, adilnya siapa saja, ya, orang per orang itu adil, itu baik, tapi adilnya umara itu lebih baik. Lalu yang ketiga, taubatnya orang yang sudah tua itu baik, tapi taubatnya orang yang masih muda itu lebih baik. Dan yang keempat, wal judu minal aghniyai hasan walakinnahu minal fuqara'i ahsan. Kemurahan hati atau kedermawanan orang kaya itu baik, tapi kalau ada orang fakir kok murah hati, kok dermawan, itu lebih baik. Nah, 3 poin yang pertama sudah kita bicarakan. Sore ini kita akan membahas poin yang keempat, sehingga insya Allah poin yang keempat nanti selesai, dan dengan demikian pembahasan tentang makalah yang kedua dari bab rubai juga selesai pada sore ini nanti. Baik, saya ulangi ya. Poin yang keempat ini dinyatakan wal judu dan kemurahan hati, ya, minal aghniyai dari orang-orang yang kaya, hasanun itu baik, walakinnahu minal fuqara'i ahsan, tetapi kedermawanan orang-orang yang fakir itu lebih baik. Nah, untuk istilah al-jud sendiri, atau yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan kemurahan hati atau sifat dermawan, ya,
atau kalau dalam bahasanya Jawa itu sifat apa? Lomo ya, lomo, gampang memberi ya. Itu oleh Imam Nawawi diberi penjelasan begini. Ai ifadatu ma yambahi, yaitu memberikan faedah apa yang yambahi itu kalau dalam bahasa pesantren sering terjemahkan dengan yang prayogo. Prayogo itu ya yang baik, yang bernilai, yang berharga ya. Ya, jadi yang namanya kedermawanan atau kemurahan hati itu adalah memberikan faedah terhadap apa yang berharga ya, la liiwadin ya, yang itu dengan catatan tidak untuk mendapatkan ganti atau balasan ya. Nah, ini perlu dicamkan betul-betul di pengertian dermawan itu ya. Jadi orang bisa memberikan ya apa saja, ma itu berarti apa saja ya, ya, yang berharga tentu saja ya, itu tentu saja ya pada umumnya berupa uang ya, tapi tentu saja tidak hanya sekedar uang ya, memberikan yang berharga itu ya bisa berupa ilmu, bisa berupa pikiran, bisa berupa tenaga ya, yang ketika memberikan sesuatu yang berharga tadi itu tanpa mengharapkan ganti atau imbalan sama sekali. Ya, itu yang disebut dengan dermawan itu begitu ya. Ya. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya itu ya kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain kok lalu kemudian mengharapkan balasan ya. Apalagi balasannya itu harus setimpal atau bahkan malah lebih baik. Itu namanya bukan kedermawanan, itu ya apa, jual beli namanya, itu transaksi gitu, transaksi jual beli. Aku duwe iki nyoh tak kei ning aku yo ya lu balasan iki ya, itu namanya dol tinuku, itu jual beli itu ya. Nah, sekali lagi kalau seorang yang dermawan itu berbagi hal ya apa saja ya, terutama harta tentu saja ya. Tapi tidak hanya harta tentu saja, apa saja itu ya, bisa pikiran, bisa tenaga, ya bisa apa namanya ilmu ya, yang itu bermanfaat untuk orang lain tanpa memberikan balasan, tanpa mengharapkan balasan atau mengharapkan imbalan sama sekali. Itu yang disebut dengan dermawan. Ya. Itu yang disebut dengan pengertian dari al-jud itu, kata dermawan. Ya. Ini penjelasan Imam Nawawi. Ya. Penjelasannya hampir sama, misalnya Imam Al-Qushairi ya, yang kitabnya sangat terkenal, Risalah Al-Qushairiyah itu juga apa namanya menjelaskan mengenai apa yang disebut dengan al-jud atau kedermawanan itu adalah la yas'abu 'anil badli ya. Wa haqiqatul jud la yas'abu 'anil badli. Jadi yang namanya hakikat dari kedermawanan itu adalah ketika seorang itu dengan tidak sulit ya. Tidak sulit itu artinya ya gampangan ya. Gampangan itu ya, kalau dalam memberi itu, makanya orang seringkali menyebut dengan istilah nyah-nyoh itu ya toh. Ya. Wes pokoknya ini nyah-nyoh. Ada ya istilah dalam bahasa Jawa nyah-nyoh itu ya. Ada enggak, Bu? Ya, nyah-nyoh ya. Nyah-nyoh itu ya wes pokoknya ana wong njaluk nyoh. Malah orang njaluk dikei nyoh gitu. Begitu. Ya. Nah, itu yang disebut dengan kedermawanan. Ya. Nah, untuk memahami lebih lanjut dari sifat
kedermawanan ini atau al-jud ini ya, yang sekali lagi intinya itu ketika orang berbagi, memberi itu tanpa meminta imbalan ya. Jadi memang betul-betul hanya memberi ya, sama sekali tidak mengharapkan balasan. Nah itu mungkin akan lebih jelas kalau kita mencoba untuk memahaminya ini ya, dalam kaitannya dengan firman Allah yang ada di dalam surat An-Nahl ya, ayat 90 ya, yang ayat ini seringkali dibaca oleh para khatib ketika Jumatan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya. Ya. Sesungguhnya Allah itu merintahkan untuk berbuat adil, ihsan, dan ita'i dzil qurba. Ya. Nah, saya hanya ingin menjelaskan singkat saja mengenai perbedaan antara apa yang disebut dengan adil, dengan ihsan, dengan ita'i dzil qurba. Ya, dalam tafsirnya di kitab tafsir Al-Misbah ya, Pak Quraisy Shihab itu menjelaskan yang kurang lebih secara singkat bisa disimpulkan begini. Kalau adil itu kata kuncinya adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban, dan itu seimbang. Nah, kemarin sudah kita bicarakan kan, adil itu keseimbangan, ya, keseimbangan antara hak dan kewajiban itu. Kemarin kita baru saja berbicara mengenai adil umara itu ya, keadilan para umara itu, keadilan para penguasa itu. Jadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya. Saya sering mencontohkan ya, kalau bapak-bapak itu dan ibu-ibu misalnya punya pembantu di rumah ya. Kalau pembantu di rumah itu misalnya sudah diadakan kontrak dengan kita ya, bahwa nanti sebulan akan diberi bayaran misalnya 1 juta misalnya ya. Lalu pekerjaannya misalnya 3 misalnya. Apa misalnya? Nyuci, lalu nyetrika, lalu bersih-bersih misalnya ya. Ya. Nah, ketika majikan sudah memberikan bayaran 1 juta dan pembantu mengerjakan 3 pekerjaan tadi itu namanya adil. Karena apa? Antara hak dan kewajiban sudah sama-sama dikerjakan dan seimbang. Ya. Jelas ini ya, saya kira ya. Itu adil namanya. Ya. Nah, kalau ihsan itu mengerjakan kewajiban yang lebih tapi meminta hak yang sedikit. Itu ihsan. Ya. Berarti kalau begitu ihsan itu lebih tinggi nilainya daripada adil. Kalau adil itu sekedar hak dan kewajiban sama-sama dilaksanakan seimbang. Tapi kalau ihsan itu kewajibannya berlebih, tapi haknya sedikit yang dituntut. Ya, nah, saya contohkan kembali ya, kalau kita punya pembantu tadi misalnya, ya, kita janjinya memberikan uang 1 juta dengan pekerjaan 3, tapi ternyata kita itu membayarnya tidak ada 1 juta, kita lebihi misalnya, ya 1.200.000 misalnya, ya kasih bonus ya, bahkan masih diberi apalah yang punya di rumah ya, kalau ada ya dibawakan pulang ya. Wah, itu ihsan itu. Ya. Ihsannya seorang majikan, ya. Dia memberikan lebih dari apa yang menjadi kewajibannya. Nah, sekarang saya tanya, yang namanya pembantu bisa enggak berbuat ihsan kepada majikannya? Bisa, dengan caranya sendiri. Jadi yang bisa berbuat baik
berbuat ihsan itu tidak hanya pemajikan atau orang kaya, tapi orang yang tidak punya ya pembantu itu bisa berbuat ihsan itu, berbuat baik itu. Apa? Ya misalnya tadi daftar pekerjaannya sebenarnya hanya 3, nyuci, nyetrika, ngepel, bersih-bersih ya. Tapi kemudian masih sok bantu-bantu masalah misalnya. Nah, itu kan di luar pekerjaannya lah, itu ihsannya pembantu itu. Ya, begitu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu-ibu itu ihsan. Nah, kalau ita idil kurba itu memberi. Yang memberi itu sudah tidak lagi ada hubungan hak dan kewajiban. Pokoknya ya memberi memang sudah. Tidak menuntut balasan sama sekali. Nah itu yang disebut dengan, tadi ada kaitannya dengan yang namanya al-jud atau kedermawanan tadi itu. Jadi seorang yang suka memberi atau ita idil kurba itu, memberi kepada kaum kerabat itu, pikirannya sudah tidak hanya terkait dengan persoalan hak dan kewajiban, tapi memang betul-betul sudah hanya kewajiban melaksanakan perintah, yakni memberi tadi itu. Sedikit pun tanpa berbicara mengenai imbalan atau ganti. Nah, kalau orang, sekali lagi Bapak dan Ibu-ibu ya, kok sudah bisa gampang untuk berbagi dengan orang lain ya, berbagi apa saja terutama harta ya, dengan tanpa memikirkan imbalan ya, itu sudah disebut sebagai orang yang dermawan atau orang yang lomo atau orang yang murah hati. Tapi sekali lagi kalau kita memberinya kok dengan imbalan, itu bukan dermawan namanya itu namanya jual beli, namanya transaksi, itu namanya itu. Ya, jelas saya ini ya, saya kira ya. Ya. Bahkan malahan orang itu kalau sudah dermawan itu kadang-kadang sampai nuwun sewu ya, lebih memikirkan orang lain ketimbang memikirkan dirinya sendiri. Ya. Pada umumnya kita ini kan seringkali yang dipikirkan kan dirinya ya. Ya, apa-apa itu mesti pikirkan dirinya. Ya. Ya, sing penting kan aku ya. Wes liyane mbuh karepmu wis arep apa namanya? Mbok istilahnya sampai ya cilaka ya silahkan begitu. Yang penting asal aku selamat kan begitu. Aku bahagia, aku sukses. Liyane mbuh kan begitu umumnya orang gitu. Ya. Tapi kalau orang yang dermawan itu malahan sebaliknya itu sampai pada level kemudian memikirkan atau memikirkan orang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat muhajirin terhadap sahabat yang dilakukan oleh sahabat Ansor di Madinah terhadap sahabat muhajirin itu, orang-orang yang berhijrah itu. Ya. Ya, sampai itu direkam dalam Al-Qur'an itu. Betapa orang sahabat sahabat Ansor itu ya, sampai disebut dengan Ansor itu adalah penolong ya terhadap para sahabat muhajirin yang berpindah dari Makkah ke Madinah itu. Ya. Ya. Allah menggambarkan sifat mereka itu dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Masya Allah. Para sahabat muhajirin itu lebih mementingkan sahabat Ansor dibandingkan dengan dirinya, meskipun dirinya sendiri itu sesungguhnya sulit juga, tidak kok serba kelebihan itu enggak. Ya. Itu Masya Allah sampai seperti itu. Gambaran Al-Quran mengenai sahabat Ansor yang begitu suka menolong, membantu, berbagi dengan kaum muhajirin itu. Bahkan won sewu ya ibu-ibu ya, sampai sahabat muhajirin itu kan dari Mekah ke Madinah kan semuanya ditinggal toh, ya. Termasuk istrinya juga ditinggal apa enggak? Ditinggal. Nah, para sahabat Ansor ya yang di Madinah yang kebetulan istrinya lebih dari satu itu sampai ya mempersilahkan tuh istrinya untuk dinikah oleh sahabat muhajirin itu, saking betapa memang
Ya, apa meneh ngomong bondodonya Pak ya, wong istri aja. Ya silahkan kalau memang apa namanya, kalau dikehendaki. Sampai begitunya itu, Masya Allah ya, itu. Nah, jadi itu yang disebut dengan apa yang disebut dengan dermawan itu atau murah hati. Murah hati maksud saya, yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-jud itu, ya. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah serta ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tentu saja sifat dermawan ya, sifat al-jud, murah hati, suka berbagi, mudah berbagi, itu apa namanya? Merupakan akhlak yang mulia ya. Al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ya, atau al-akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji ya. Nah biasanya yang namanya al-jud itu dilawankan dengan kikir ya. Jadi kalau al-jud itu lomo ya, suka memberi, dermawan. Nah, kalau kikir itu suka menggenggam apa harta, tidak mau berbagi, itu kikir ya, pelit ya. Oh istilahnya banyak Pak Edi Pak ya, kikir, pelit, apalagi medit, apalagi bakhil ya, metitil ya, metakil, wes mbuh ngono wis akeh istilahnya ya. Nah itu apa namanya, lawan dari dermawan itu bakhil itu. Meskipun sebenarnya kalau dalam kajian yang lebih akademik begitu ya, terutama kalau dalam kajian-kajian filosofis ya, terutama dalam bidang etika ya, itu ya tidak persis begitu sebenarnya ya. Bukan kok kikir itu lawan dari dermawan, enggak ya. Jadi misalnya kalau kita membaca apa namanya, pemikiran salah satu pemikir Islam yang sangat terkenal dalam bidang etika, yaitu Ibnu Miskaweh misalnya ya. Ibnu Miskaweh itu salah seorang pemikir Islam ya, dalam bidang etika khususnya, ahli filsafat tapi khususnya dalam bidang etika ya, yang hidup di Spanyol ya, di Islam di bagian barat ya. Ingat ya, dulu Islam itu tidak hanya pernah ada di Timur Tengah saja ya. Islam dulu tuh menyebar sampai ke Spanyol ya. Pusatnya yang disebut dengan Cordova itu ya. Di situ lahir banyak pemikir ya. Ada Ibnu Tufail, ada Ibnu Bajah ya, ada Ibnu Miskaweh ya, dan tentu saja yang paling terkenal adalah Ibnu Rushd itu ya. Nah, Miskaweh itu ya, di dalam kitabnya yang sangat terkenal yang berjudul Tahdzibul Akhlak itu, beliau menjelaskan ya bahwa yang namanya akhlak dalam Islam itu sesungguhnya merupakan apa namanya ya, jalan tengah ya, jalan tengah dari dua jalan yang ekstrim ya. Nah, ini hampir sama dengan yang sudah kita bicarakan beberapa hari yang lalu ya, pada Selasa yang lalu ya. Jadi yang namanya apa namanya, saya baca ulang saja ya, yang disebut dengan adil itu ya, adil itu adalah at-tawassut bainal ifrat wa tafrid ya. Adil itu pertengahan antara ekstrim apa namanya, yang berlebihan maupun ekstrim yang kekurangan ya. Itu adil, keseimbangan ya. Nah, dalam kaitannya dengan infak ini atau berbagi atau memberi itu ya, itu sebenarnya sekali lagi ya, kalau kita mengikuti konsepnya Miskaweh ini ya, adalah bahwa yang disebut dengan dermawan itu bukan lawan dari kikir ya, sesungguhnya itu. Dermawan itu sesungguhnya adalah tengah-tengah antara dua ekstrim. Ekstrim yang
Satu bernama kikir, ekstrim yang satunya bernama boros. Ya, jadi ini kikir, ini boros. Nah, dermawan itu ada di tengah-tengah. Jadi akhlak Islam itu selalu berada di tengah-tengah. Ya, tapi sekali lagi bahasa sehari-hari kita itu ya, biasanya kalau menyebut kata dermawan itu lawan dari kikir. Padahal sesungguhnya yang namanya dermawan itu tengah-tengah antara kikir dan boros. Ya. Dalam Al-Quran itu kan disebutkan ya, di antara ciri orang yang ibadur rahman itu adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya. Hamba-hamba Ar-Rahman itu adalah orang yang ketika memberikan sesuatu, berinfak itu tidak berlebihan, ya, tapi juga tidak kikir, tapi berada di tengah-tengah antara berlebihan atau boros dan kikir. Lah, yang tengah-tengah itu yang disebut dengan dermawan itu. Ya. Ya. Jadi kalau gambarannya itu kalau kikir itu ya, yang dulu sering atau setidaknya pernah disampaikan oleh Pak Fadil ya. Pak Fadil itu menggambarkan kikir itu ibarat orang menggenggam air saja tidak ketes. Ya. Bu, ya. Ya. Orang kikir iki genggam banyu ora ketes. Wis saking apa nih? Ya, saking kencenge oleh nyekeli banyu itu. Ya. Lah mungkin gambaran orang yang boros itu ibarat banyu itu keran sing wis dol kuwi mungkin itu. Jadi wis ya bisa habis betul kalau dol itu. Nah, mestinya itu ya tengah-tengah lah. Yo aja kok digenggam nganti ora netes. Ning yo aja seperti keran dol ya. Tengah-tengah itulah ya. Jadi ya itu yang disebut dengan akhlak Islam itu sekali lagi berada di tengah-tengah seperti itu. Yang sering dicontohkan yang lain itu akhlak Islam yang ada di tengah-tengah itu antara apa namanya? Sekarang saya tanya, berani itu lawannya apa? Apa Bu? Berani lawannya apa Bu? Takut. Pak, berani lawannya apa Pak? Takut. Nah itu pengertian kita sehari-hari itu. Ya. Berani itu lawan dari takut. Padahal sebenarnya kalau mengikuti konsep Miskaweh ini yang menyatakan bahwa akhlak Islam itu ada di tengah-tengah antara dua ekstrim, ya, itu berani itu bukan lawan takut. Berani itu adalah tengah-tengah antara takut dan apa? Apa? Dengan dan nekat, ya, ya. Takut itu ya apa namanya? Ya apa? Ya kurang keberanian, nekat terlalu berani ya. Jadi ini kurang berani, ini terlalu berani lah. Berani itu tengah-tengah sebenarnya. Nah itu akhlak Islam seperti itu, berada di tengah-tengah. Tawassut, ya, seimbang itu tadi. Ya, nah ini, ya. Jadi sekali lagi intinya adalah bahwa yang namanya kedermawanan, aljud, ya, kemurah hatian, suka berbagi, suka memberi itu merupakan akhlak yang mahmudah, akhlak yang baik, ya. Dan tentu saja memang karena itu merupakan hal yang baik, ya. Ya, Islam menekankan betul itu orang itu supaya punya sifat aljud itu, punya sifat dermawan itu, punya sifat suka berbagi itu, punya sifat suka memberi itu, ya. Ya, makanya tadi diperintahkan kan ya, ya innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba, suka memberi, ya, kepada kaum kerabat, ya. Ya. Bahkan memberi itu, ya, infak itu dalam ayat yang lain yang saya kira sering kita dengar itu, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatil muttaqin. Orang yang muttaqin itu siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya.
Masya Allah, ternyata perintah untuk memberi, berinfak itu ternyata tidak hanya untuk orang yang lapang, ya, tapi orang yang sedang sempit saja itu masih diperintahkan untuk memberi. Dan orang yang bertakwa itu dalam keadaan sempit sekalipun masih mau memberi, ya, tidak hanya ketika lapang saja, ya. Dalam ayat yang lain misalnya, Masya Allah ya, kita itu baru disebut sebagai telah mencapai kebajikan kalau kita itu sudah memberi, tidak sekedar memberi, ya, tapi memberi apa yang kita cintai. Duh, Masya Allah itu, ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan bisa mencapai derajat albir, ya, kebaikan kalau kamu belum bisa menginfakkan apa yang kamu suka. Kalau seandainya kita diukur dengan ayat ini mungkin kita ini ya jangan-jangan memang belum bisa disebut sebagai orang yang betul-betul bisa mencapai tingkat albir itu, yang baik itu, ya. Nah, kita ini kan pada umumnya kalau memberi apa-apa kan ya tidak yang kita cintai toh. Yang kita cintai biasanya ya untuk siapa? Ya, untuk diri sendiri, ya toh? Untuk diri sendiri, ya toh? Ya, untuk diri sendiri. Nah, kalau kita itu kok sudah bisa memberikan yang kita cintai, ya, wah, itu tingkatannya sudah bisa mencapai pada level albir tadi. Jadi memberi itu tidak hanya sekedar memberi, ya, tapi memberi yang terbaik, memberi yang kita cintai, ya. Nah, setidak-tidaknya ya kalau toh misalnya tidak bisa memberi yang kita cintai, ya paling tidak memberilah. Jangan sampai tidak memberi, ya. Dan dalam Islam itu memang diajarkan oleh Rasulullah, memberi itu pokoknya memberi saja, ya. Tidak usah harus khawatir kalau memberi hal yang sepele kemudian khawatir dipaedu, itu tidak usah dipikir itu, ya. Kalau kita mau memberi, beri saja apa yang kita bisa berikan, ya, apa yang kita punya, ya. Nah, memang yang kalau sampai pada level yang terbaik ya tadi itu memberi yang dicintai tadi itu, tapi minimal memberi, ya. Wong Rasulullah itu sampai mengatakan begini, ya, nuwun sewu ibu ini tolong diperhatikan ini, ya, ya, wahai para wanita muslimah, kalau kamu masak itu tolong perbanyak kuahnya, ya. Itu maksudnya apa, Bu? Kira-kira? Kok nak masak kon nyai kuahe sing akeh wi? Ya. Ya maksudnya ben iso bagi kanan kiri. Mbah, apa misalnya dagingnya ra etang mbah sak ler rong ler, sak potong rong potong, ning sing penting asal ana banyune sak mangkok wis marem wisane to. Loh, sampai begitu Kanjeng Nabi itu mengajarkan kita untuk suka berbagi itu, ya. Apalagi kok alhamdulillah bisa memberi banyak, ya. Wong enggak apa-apa. Bisanya memberi seberapapun, ya. Goreng bakwan, ya. Mbok ra etang sak potong rong potong tanggane melu ngrasake. Kok ojo mung mambu apa jenenge kuwi gorengane tok, ya toh. Apa meneh nak goreng ikan asin, waduh, wala Masya Allah, ya. Ya itu. Ya. Lu sampai gitu itu Kanjeng Nabi itu dalam rangka untuk mendorong supaya para sahabat itu suka memberi itu, ya, suka memberi itu, ya. Malahan dalam hadis yang lain itu sampai begini Kanjeng Nabi, jangan kamu merasa hina meskipun kamu itu bisa memberi hanya berupa kikil kambing. Loh, kambing itu kan bagiannya macam-macam tuh, ya. Ada yang hati, daging, koyor, apa meneh? Ya, kepala, otak, loh. Nah, misalnya kok ora iso ngeki sing apik-apik kuwi, isone kok mau ngeki kikil, ndak apa-apa itu. Tuh, Kanjeng Nabi sampai sebegitunya. Ya.
Itu artinya apa? Mendorong kita untuk mudah memberi ya. Dan kalau mau memberi itu sekali lagi tidak usah berpikir khawatir nanti dicela, enggak usah. Ya. Pokoknya kalau kepengen memberi, beri saja. Seberapapun yang kita bisa beri. Ya. Ya. Jadi Masya Allah banyak sekali intinya lah ya. Banyak sekali ayat Al-Quran maupun hadis yang mengajarkan supaya kita ini menjadi orang yang mudah memberi, menjadi orang yang dermawan, ya. Dan orang yang dermawan dan suka memberi itu tentu saja memang ya dipuji-puji oleh Allah dan diberikan balasan yang sangat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis itu saya kira kita sudah sering dengar itu ya. Ya sahiyun qaribum minallah, qaribum minan nas. Ya, ba'idum minan nari, ya. Jadi orang yang dermawan itu jauh dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Manusia senang, Allah senang, tapi jauh dari neraka. Sebaliknya kalau bakhilun, ya, ba'idum minallah, ba'idum minan nas, qaribum minan nar. Orang yang bakhil itu Allah yang nggak suka, orang lain juga nggak suka, ya, dibenci, ya, jauh. Tapi dengan neraka dekat. Naudzubillah min dzalik, ya. Dan kita semua juga tahu ya kalau orang itu berinfak di jalan Allah itu Masya Allah, ya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah sampai dengan 700 kali, ya. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu ya ibarat satu biji padi yang melahirkan 7 cabang, masing-masing cabang melahirkan 100 butir, sehingga sak biji melahirkan 700 butir. Itu pun masih diberi tambahan Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan dengan sesuka hatinya, ya. Sehingga Masya Allah memang orang yang suka berinfak, suka bersedekah itu pahalanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja yang terpenting kalau kita memberi, kalau kita berinfak, kalau kita bersedekah itu jangan takut kemudian jadi miskin. Jangan. Karena apa? Ada jaminan dari malaikat. Malaikat itu justru setiap hari senantiasa berdoa. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya. Wa ati mumsikan talafa. Ya Allah, tolong orang-orang yang suka berinfak itu engkau ganti, engkau lipat gandakan pahalanya, dan bikin itu kerusakan orang-orang yang menggenggam hartanya karena kikirnya itu malaikat saben hari berdoa seperti itu, ya. Nah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu apa yang sudah kami sampaikan tadi itu terkait dengan tadi ya, apa yang disebut dengan dermawan, lalu kemudian bagaimana kedermawanan itu dianjurkan dalam Islam, dan lalu bagaimana Islam itu memberikan balasan yang luar biasa bagi orang-orang yang dermawan. Nah, yang menarik dari makalah yang baru saja kita baca tadi itu, ya, itu dijelaskan atau dinyatakan, ya, karena yang namanya sikap dermawan itu baik, maka kedermawanan siapapun itu baik, ya. Termasuk orang yang kaya, dermawan itu baik, ya. Ya. Tapi kalau ada orang fakir kok dermawan, itu pasti lebih baik, ya. Nah, dermawan memberi itu ya kok dermawan. Nah, orang kaya memberi dermawan itu ya wis wajar lah, ya, wajar pancen wong duwe duit, ya. Duitnya akeh, ya.
nyah-nyoh ya wajar. Ning nek ana wong ra duwe, fakir, miskin kok isih mau berinfak, dermawan, ya. Masya Allah, itu tentu lebih baik dibandingkan dengan orang yang kaya dan dermawan tadi. Ya. Loh, lah apa bisa itu? Orang fakir, orang miskin kok dermawan? Bisa, banyak contohnya, ya. Oh, nyatanya alhamdulillah di masjid kita itu kan ya tidak semuanya kaya-kaya tuh ya. Oh, nyatanya ya saben hari ya pada nyemplungi kaleng ya, kotak di masjid itu ya seberapapun ya, nyatanya ya alhamdulillah pada memberi ya. Nah, itu dibiasakan tuh memang tuh. Seberapapun yang kita punya upayakan untuk bisa bersedekah, berinfak. Ya. Kalau bisanya sedikit ya sedikit ya. Makanya tadi itu ya. Orang yang dalam keadaan sempit sekalipun masih bisa berinfak gitu. Asal mau ya. Ya tentu saja sesuai dengan kemampuannya. Ya, coba saya itu kadang-kadang juga membayangkan itu ya pengajian yang habis maghrib itu ya, itu kan saben hari ya pengajiannya ya. Alhamdulillah ternyata saben hari selalu itu ada minuman, ada makanan meskipun sederhana apapun makanannya ya. Loh itu padahal itu bukan dari masjid Pak ya? Oh bukan toh, bukan dari masjid, dari jamaah itu. Loh itu kan luar biasa itu. Ya, ya, kita doakanlah mudah-mudahan jamaah kita takwa itu sudah termasuk golongan yang disabdakan di dalam makalah ini. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Orang-orang yang suka infak ini. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan kalau apa namanya kita ini suka berinfak ini ya Bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan lah kita nanti layak itu disebut sebagai orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa yang kita lakukan ini sesungguhnya tidak lain ya dalam rangka mendidik kita agar supaya orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa itu diantaranya mau berinfak tadi itu. Makanya dalam puasa itu di akhir Ramadan kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah itu. Nuwun sewu, zakat fitrah itu bukan zakat mal, bukan zakat harta, tapi zakat jiwa. Siapapun orang yang beragama Islam, merdeka, sudah baligh, ya, kalau dia punya harta yang sekedar lebih untuk makan pada hari raya dan berikutnya itu sudah berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Makanya apakah orang yang miskin boleh zakat fitrah? Ya, boleh, boleh saja. Dan itu memang kewajiban memang, ya. Makanya saya sudah sering menyampaikan bahwa prakteknya itu kan kalau di desa-desa itu orang fakir itu ya saling memberikan zakat ya. Zakat untuk zakat kok ngene wong sing sugih-sugih. Nah, sebagian dizakatke kepada orang miskin. Orang miskin itu zakatnya kepada dia yang miskin juga, sama-sama zakat akhirnya balik padha wae jan-jane gitu. Itu strategi ya. Baik, saya kira sudah azan ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan makalah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dhahaballahu ma'u wa btallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah.